Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, pada pertemuan kali ini kita akan membahas masalah generator. Generator adalah alat untuk mengubah energi gerak menjadi energi listrik. Kalau alat itu berfungsi sebaliknya, untuk mengubah energi listrik menjadi energi gerak, maka alat itu disebut dengan motor listrik. Baik generator atau motor listrik punya komponen yang sama, yaitu kumparan, kemudian magnet, kemudian ada yang menggerakkan kumparan atau magnet itu. Nah, apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi besarnya GGL pada generator bisa kalian ikuti pada video berikut ini. Jadi pada suatu generator ada beberapa bagian. Yang pertama adalah medan magnet B, kemudian adalah jumlah lilitan, kemudian nanti ada kecepatan sudut putar. Terang atau tidaknya suatu GGL atau besar atau kecilnya GGL bisa kita lihat pada nyala lampu. Sekarang kita coba kita nyalakan penggeraknya, ya, kita nyalakan. Maka di sini lampunya akan menyala. Kita coba dengan lilitan yang lebih besar, 2 lilitan, nyalanya lebih terang. 2 lilitan nyalanya lebih terang, 3 lilitan semakin terang. Jadi dari sini bisa dilihat bahwa GGL itu tergantung pada jumlahnya lilitan. Jadi E sebanding dengan N. Yang kedua, GGL bisa kita lihat dengan melihat kekuatan magnet atau B-nya. Kalau kekuatan magnetnya diperkecil, nyalanya juga semakin kecil. Kalau kekuatan magnetnya diperbesar, nyalanya juga semakin besar. Jadi dalam hal ini GGL berbanding lurus dengan B. B adalah besarnya medan magnet. Kemudian yang ketiga, kita lihat area lilitan A, luasnya lilitan. Apabila lilitannya semakin kecil, maka juga nyalanya semakin kecil. Kalau lilitannya semakin besar, maka nyalanya juga semakin besar. Jadi GGL E sebanding dengan A. Faktor lain yang mempengaruhi adalah kecepatan sudut putar, omega. Dalam ini kita lihat, kita gerakkan dengan kecepatan berputar yang lebih besar, maka GGL-nya adalah semakin besar. Jadi E sebanding dengan N B A omega, atau E sama dengan N B A omega, E mag N B A omega. Faktor yang mempengaruhi GGL, faktor yang mempengaruhi GGL yang lain adalah posisi magnet dan terhadap kumparan, sehingga menyebabkan arah medan dan arah normal bidang kumparan berubah-ubah. Jadi di dalam suatu kumparan, di dalam suatu magnet, ini ada arah medan dari utara ke selatan. Kemudian karena kumparan ini diputar atau magnetnya bisa jadi yang diputar, maka menyebabkan medan magnet yang masuk bidang kumparan posisinya berubah-ubah. Nah, ini menyebabkan GGL merupakan fungsi sinus. Kemudian faktor yang lain di dalam suatu GGL yang terpenting juga adalah pemindah arus, cincin pemindah arus. Untuk arus bolak-balik, pemindah arusnya adalah 2 cincin. Nah, kemudian
untuk arus searah, pemindah arusnya adalah satu cincin belah, sehingga posisinya GGL-nya arusnya akan searah. Kalau di sini arus bolak-balik, pemindah arusnya adalah 2 cincin. Jadi karena posisi kumparan terhadap magnet yang selalu berubah, maka besarnya GGL E sama dengan NBA omega sin theta, di mana theta adalah sudut antara arah medan dan arah normal bidang dari kumparan. Kemudian karena NBA omega sama dengan E mag, maka bisa ditulis E sama dengan E mag sin tetanya adalah omega T, kecepatan sudut putar kali waktu. E mag-nya NBA omega. Nah, dari besaran-besaran yang ada bisa kita dapatkan E adalah gaya gerak listrik, E mag adalah gaya gerak listrik maksimum. Dua-duanya satuannya volt. Kemudian N jumlah lilitan, kemudian B medan magnet satuannya Tesla, A luas penampang pada kumparan satuannya meter persegi, omega adalah kecepatan sudut putar, bisa radian per sekon, bisa derajat per sekon. Dalam hal ini adalah yang lazim adalah radian per sekon karena digunakan untuk perkalian. Kemudian theta atau omega kali T sudut antara arah arus dan arah medan, satuannya derajat atau radian. Terima kasih, semoga bermanfaat.